Ya, cukup banyak hal yang kemudian dilakukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan ya, dalam hal ini mungkin pemerintah juga dan orang-orang yang kemudian berkecimpung dalam bidang kesehatan untuk mengupayakan agar angka stunting ini menjadi semakin berkurang. Dan berbagai macam upaya yang kemudian dilakukan itu ya tentunya terkait dengan penyebabnya ya, karena kita pahami sendiri bahwa penyebab dari stunting ini sendiri adalah kekurangan adanya banyak faktor sebenarnya yang mempengaruhi. Ada faktor karena yang paling utama itu adalah kurangnya asupan gizi pada anak-anak kita, kemudian juga mungkin disebabkan oleh faktor-faktor infeksi dan seterusnya. Tapi itu juga telah diberi penanganan tersendiri oleh para tenaga kesehatan kita ya, dan kemudian mengelola asupan makanan misalnya, dan juga misalnya dengan perbaikan pola makan dan asupan gizi ya, berbagai macam pengobatan jika itu disebabkan oleh infeksi, asupan multivitamin, bahkan sampai ke perbaikan gaya hidup. Nah, tapi di kesempatan hari ini kita akan berbicara tentang pencegahan stunting ini dengan cara yang lain, dengan terapi yang lain, yaitu dengan refleksi misalnya kan. Dan ini menjadi cukup menarik karena ya kita sendiri pahami bahwasannya ya memang kita mungkin sudah biasa mendapatkan informasi ya terkait bagaimana misalnya pijat atau refleksi itu bisa menambah nafsu makan, memperbaiki mood dan seterusnya. Tapi khusus untuk stunting ini mungkin ini hal yang cukup menarik ya, yang bisa kita dengarkan, kita bisa sama-sama pelajari di kesempatan hari ini, kemudian bisa kita terapkan juga di keluarga kita tentunya ya, paling dekat. Dan untuk itu sekali lagi kita telah menghadirkan Bapak Anastang ya. Beliau, mungkin saya perkenalkan sedikit, beliau adalah seorang fisioterapis ya. Beliau punya latar belakang sebagai fisioterapis, saat ini berdinas di Balai Besar Kesehatan dan menjalankan praktek mandiri fisioterapis. Betul Pak Anas ya? Dan kemudian beliau juga memiliki beberapa sertifikasi tentunya di bidang terapis dan cukup berpengalaman untuk menangani beberapa kasus terkait dengan fisioterapi. Baik, tanpa memperpanjang waktu lagi karena kita mohon maaf juga nih harusnya mulai jam 9 ya, kita agak telat ini karena satu dan lain hal, masalah teknis yang dialami oleh panitia, maka di kesempatan hari ini kita harus mundur hampir setengah jam ya untuk kelas ini. Tapi mudah-mudahan ini tidak mengurangi esensi dari apa yang kemudian akan kita dapatkan di kesempatan hari ini. Dan untuk mengefektifkan waktu kita, saya mungkin langsung bisa persilahkan pada Pak Anas untuk menjelaskan atau berbagi terkait dengan materi kita di kesempatan hari ini. Baik, silakan Pak Anas, saya persilahkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita masih diberikan kesempatan, begitu pula dengan waktu yang hari ini memang diberikan cuti bersama ya. Alhamdulillah kita memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, meskipun sedikit ya informasi terkait dengan apa sih yang bisa kita lakukan di lingkungan keluarga terkait stunting ya, karena stunting juga ini bukan persoalan yang baru ya, artinya dari dulu ya, kemudian kita sudah sudah banyak terjadi kejadian-kejadian, misalnya gizi buruk, dulu kan istilahnya gizi buruk ya, tapi belakangan ini baru kemudian terdata ternyata banyak sekali masyarakat Indonesia yang belum dapat merasakan misalnya tubuh sehat ya. Itu kan tidak semua kalangan. Kenapa? Karena stunting ini banyak penyebabnya ya. Misalnya yang pertama mungkin memang keterbatasan ya, aspek sosial dari sisi kemiskinan dan sebagainya. Tetapi stunting ini juga belakangan bukan persoalan mampu dan tidak mampu saja ya, ternyata ada faktor lain. Faktor lain itu adalah misalnya menurunnya nafsu makan. Menurunnya nafsu makan itu orang kaya pun juga bisa kena seperti itu ya, mungkin karena orang tua tidak teredukasi dengan baik
Ya misalnya sejak hamil itu seorang ibu seharusnya memperhatikan asupan gizinya, ya. Kenapa? Karena pada saat hamil itu ketika tidak terpenuhi kebutuhan, maka nanti lahirnya juga itu berat badannya tidak standar misalnya. Ya begitu pula dengan setelah lahir, ya setelah lahir anak-anak kita itu, tidak bisa dihindari, ya banyak makanan-makanan snack lah, banyak yang mengandung, apa namanya, MSG, itu juga semuanya akan, mengurangi nafsu makannya. Ya apalagi kalau misalnya memang, sudah menjadi, kebutuhan anak-anak, maka akan terpenuhi, dengan sendirinya, perasaan tidak mau lagi makan. Ya, nah ini kita, eee, dari sisi, stunting misalnya, berdasarkan, Perpres itu, ya salah satu Perpres yang nomor 72, itu disebutkan bahwa, gangguan pertumbuhan itu, diakibatkan ada beberapa hal, yang misalnya salah satunya adalah aspek gizi, yaitu aspek gizi yang kurang mencukupi ya sejak, dalam kandungan, begitu pula dengan setelah lahir, ya. Terus yang kedua adalah, pola asuh yang salah akibat kurangnya pengetahuan dan edukasi bagi ibu hamil. Nah ini, di kantor-kantor ya khususnya di, tempat dinas saya sekarang, Balai Besar Pelatihan Kesehatan Makassar itu, memang kita, selenggarakan, berbagai macam pelatihan, misalnya pelatihan ANC ya, karena di WPK Makassar itu, yang menjadi, pelatihan populer adalah ANC ya. Jadi bagaimana, ibu hamil ya termasuk, bagaimana ketika melahirkan, asupan gizinya, dan ada juga memang pelatihan, terkait dengan, gizi. Ya ilmu gizi itu banyak didapatkan di kantor, di WPK Makassar, begitu pula dengan, ada satu mata diklat ya, ada satu mata diklat saya perhatikan itu, ada, ilmu tersendiri bagaimana menyajikan makanan ya supaya anak-anak itu tertarik. Mungkin boleh di model-model seperti, boneka kah atau dan sebagainya. Ini adalah, bagian daripada, eee, upaya orang tua ya kemudian untuk menyajikan makanan supaya lebih tertarik, ya. Terus yang kedua, penyebabnya adalah, eee keterbatasan akses fasilitas kesehatan, ya misalnya, bagi ibu hamil dan balita. Ini, eee, penyebabnya termasuk, dalam hal sanitasi lingkungan itu juga menjadi penyebab, ya. Dan, ternyata dampak stunting ini, selain ya berdampak dalam, jangka pendek, ya misalnya, juga berdampak dalam waktu yang panjang, dan inilah yang kemudian, menjadi program besar pemerintah karena tahun 2045 itu memang, Indonesia itu diharapkan sudah menjadi generasi emas. Nah kalau ada, hal-hal yang, seperti ini misalnya stunting dan ini kan akan, secara, turun-temurun ya dari misalnya, hasilnya kerdil, ya nanti akan, sekian persen akan mempengaruhi keturunan-keturunannya. Ya lihatlah mungkin di negara-negara lain seperti, negara maju ya, Jepang, ya dulunya, pendek-pendek, ya ternyata, karena kebangkitan mereka, upaya-upaya mereka, alhamdulillah, sekarang juga orang-orang Jepang itu tinggi-tinggi, ya orang Cina juga tinggi-tinggi. Ya, jangka pendeknya itu ya bisa kita lihat bahwa, pertumbuhan fisik yang lambat, ya alias, kerdil kalau bahasa, Makassarnya apa ya, cebol ya. Ya ini dat tulu kalau bahasa Makassarnya itu dat tulu. Ya artinya tidak, sama dengan tidak normal sebagaimana anak-anak, biasanya. Ya seperti misalnya, yang seharusnya bisa, apa, anak-anak SD itu misalnya tingginya sudah sekian, tetapi, dia malah, tidak, signifikan pertumbuhannya, ya. Begitu pula hal yang seperti ini sebenarnya bisa lihat pada saat masa-masa pertumbuhan, misalnya di sejak lahir, sampai 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan itu orang tua sebenarnya bisa, eee, apalagi namanya, bisa, mengamati, bahkan sudah bisa memprediksi bahwa
anaknya ini ada gangguan perkembangan, ya. Dan karena stunting itu bukan sekedar gangguan berat badan misalnya, ya tidak normal atau tidak standar, bukan juga, ya, bukan juga eh, karena tinggi badannya saja, tapi juga terkait dengan gangguan tumbuh kembang. Ya misalnya di 3 bulan itu anak-anak sebenarnya sudah bisa tengkurap. Ya. Anak-anak di 6 bulan itu sebenarnya bisa duduk. Kayak di 9 bulan itu ada anak-anak sudah bisa belajar berdiri. Ya itu dari awal ketika memang asupan gizi tidak terpenuhi sejak dalam kandungan, itu akan ada keterlambatan. Nah, ini yang banyak terjadi sehingga dari program pemerintah ini bahwa stunting ini tidak hanya menjadi tanggung jawab Kementerian Kesehatan, tetapi juga memang sampai ke desa-desa, sampai ke program pemerintah daerah ya. Itu seharusnya juga kita sebagai masyarakat ya mengambil peran, ya mengambil peran. Perannya ya yakni sesuai dengan yang saya pengalaman ya. Ini pengalaman sebenarnya pengalaman di Puskesmas Patingaloan. Saya itu alhamdulillah 1 tahun di Puskesmas. Ya, 1 tahun di Puskesmas itu kerjasama dengan rehabilitasi bersumber daya manusia dengan kemudian pemberdayaan masyarakat. Kita bina kader-kader, ya, kita bina kader dan mereka siap, ya mereka siap dengan keterbatasan, ya kita dari rumah ke rumah kita mengajarkan bagaimana mengatasi gizi buruk, ya karena tahun 2008 itu belum ada istilah stunting yang kita angkat, yang memang adalah gizi buruk. Nah, dari pengalaman ini ternyata untuk mengatasi stunting itu salah satunya adalah kerjasama antara orang gizi dengan fisioterapi. Ya, orang gizi menyediakan sumber makanan dalam hal bagaimana memperbaiki gizi bayi atau balita. Dari sisi fisioterapi kita kemudian bagaimana supaya anak-anak ini pertumbuhan bagus, ya termasuk dalam hal ini kita lakukan pijat dan refleksi bayi atau berbagai macam stimulasi, ya supaya anak-anak ini bagaimana nafsu makannya baik, kemudian bagaimana apalagi namanya tidurnya nyenyak. Nah ini kan menjadi salah satu upaya, ya salah satu upaya yang bisa dilakukan oleh ibu rumah tangga misalnya, ya bahkan terkait dengan pijat bayi ini ya bukan cuma ibu-ibu saja, ya ternyata hal ini juga bisa dilakukan oleh bapak-bapak, ya bisa dilakukan oleh neneknya misalnya atau orang yang dekat dengan keluarga kita, dengan anak kita, ya. Buktinya sampai hari ini juga masih banyak kemudian klinik-klinik bayi misalnya atau klinik-klinik refleksi ataupun pijat bayi yang kemudian menawarkan jasa pijat, ya. Artinya kalau masyarakat bisa menduplikasi ilmu pijat bayi, ya kenapa harus kemudian kita bawa ke klinik, padahal pijat bayi ini juga yang pertama gampang dipelajari, ya terus yang kedua memang inilah yang menjadi ciri khas dari nenek moyang kita, ya sejak dahulu itu memang ilmu pijat, ya ilmu pijat ini saya kira ini bukan sesuatu hal yang baru, ya adanya mungkin berbagai macam terapi-terapi sekarang itu tidak lepas daripada pijatan-pijatan ringan, ya bahkan sebenarnya seorang ibu ketika menyusui anaknya atau ketika ingin menidurkan anaknya secara tidak langsung telah melakukan pijat bayi, ya karena pijat bayi kan banyak modelnya, ada misalnya yang memang satu badan diterapi, ya ada juga mungkin sekedar tepukan-tepukan saja, ya misalnya ketika anaknya ingin tidur
itu ditepuk-tepuk bagian pantatnya. Nah, itu kenapa, sampai, tertidur, di situ ada rahasianya, ya. Di situ ada saraf parasimpatis. Parasimpatis itu sifatnya adalah menenangkan. Ya, begitu pula daerah leher, itu juga parasimpatis. Ya, sehingga memang tanpa sadar pun ibu, atau, ayah ataupun, siapa itu, biasa memberikan alusan-alusan kepada, anaknya, ya di daerah, panggul ya, daerah pantat. Nah, biasa juga, di kepala itu semua adalah, pijatan-pijatan ringan yang ketika kita lakukan, bukan saja tumbuh kembangnya, tetapi banyak faktor dan banyak, manfaat ketika kita, melakukan pijat bayi. Ya, salah satu, manfaatnya itu tadi ya seperti misalnya, menjadikan anak-anak, lebih lahap makannya, lebih bernafsu makan, ya. Terus yang kedua, tidurnya, dan yang, paling penting adalah bagaimana supaya perkembangannya itu, baik, ya mulai dari, 1 bulan kita sudah bisa lakukan terapi-terapi, lakukan pijatan, ya, 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, ya bahkan, sampai, besar pun, ya, siapa sih yang tidak suka dengan pijatan? Ya, bapaknya saja suka dipijat misalnya, ya. Kenapa? Karena, efek, dari pijatan ini adalah efek sedatif, ya, efek yang menyenangkan. Bahkan kalau di, rumah sakit karena, sebelumnya juga saya bertugas di rumah sakit, itu, pasien, ya pasien, lebih nyaman ketika, diberikan pijatan daripada sekedar alat saja. Ya misalnya ada inframerah, ada, gelombang elektromagnetik, ya ada mungkin ultraviolet, tetapi, tidak lengkap rasanya ya ketika tidak ada, pijatan. Ya meskipun, pijatannya ringan, tetapi inilah yang memberikan efek sedatif, ya. Dan, saya kira, manfaatnya, pijat bayi agak, bisa kita, tampilkan bagaimana, manfaat pijat bayi dan, apa yang menjadi, eee, alasannya kenapa kita memilih pijat bayi. Dan, jangka panjang ya, jangka panjang terkait dengan, eee, stunting ini ternyata juga berefek kepada, ketika di umur tua, ya. Ini yang ini sekarang juga menjadi perhatian pemerintah, karena bukan saja dulu dulu, fokus kepada penyakit menular, ya sekarang, kemudian pemerintah juga sudah melirik, ternyata banyak juga, ancaman-ancaman lain selain penyakit menular, misalnya penyakit-penyakit metabolik, yakni misalnya diabetes. Ya karena memang, diakui bahwa, masyarakat Indonesia memang, itu dibilang makan kalau pakai nasi. Ya padahal kan masih banyak sumber, kalori yang lain dan nasi inilah, beras ini yang paling, banyak, eee, apa, menyumbang ya, naikkan tekanan, gula misalnya menaikkan gula darah misalnya dan, kurang beraktivitas karena ini juga menjadi penyebabnya tapi, kembali kepada, stunting, sejak kecil ya, sejak kecil karena, gangguan gangguan, eee, gangguan di, perkembangan, maka, penyakit-penyakit juga, gampang ya, gampang kemudian, menjangkiti salah satunya misalnya, diabetes, ya, obesitas, penyakit jantung, pembuluh darah dan masih masih banyak penyakit-penyakit, yang lain kemudian menghantui ya ketika memang, sejak kecil itu, gangguan perkembangan, maka sampai besar juga, sampai tua pun akan, merasakan, gangguan, termasuk penyakit-penyakit yang, berbahaya. Terus yang kedua jangka panjangnya adalah, bagaimana kualitas SDM itu satu negara ya pasti berpengaruh. Ya kenapa? Karena, ketika gangguan perkembangan maka pasti otaknya juga itu tidak, berkembang dengan baik, ya. Sudah, banyak faktor yang menimbulkan misalnya,
tidak produktif dan sebagainya, akhirnya kualitas suatu negara itu akan terpengaruh karena banyaknya masyarakat yang kemudian tidak sehat dan sebagainya. Ini ada strategi saya sudah sampaikan tadi bahwa peran kita sampai ke lingkungan keluarga sebenarnya bisa membantu ya, bisa membantu karena tidak bisa juga kita mengatakan bahwa semua diserahkan kepada keluarga, ya, tapi keluarga adalah kemudian memberikan dukungan bagi program ini. Salah satunya tadi itu adalah melakukan pijat bayi, dan ini bisa dilakukan oleh siapapun termasuk keluarganya, bapaknya, ibunya dan sebagainya. Dan yang paling baik adalah dilakukan oleh keluarganya. Ya, alhamdulillah ini tanpa bukan apa ya, bukan pamer ya. Saya sudah dikaruniai 5 anak ya. Alhamdulillah sejak kecil memang ya, masih bayi belum 1 bulan itu saya sudah berikan terapi-terapi. Ya efeknya ribet juga apa, efeknya itu juga sebenarnya menyenangkan alhamdulillah. Artinya semua anak-anak itu dekat dengan bapaknya. Ya tetapi ada juga hal-hal yang mungkin biasa kita keluhkan karena ya kalau kita mau pergi mau ikut terus, ya tapi efeknya alhamdulillah. Ya, alangkah tidak nyaman atau alangkah sedihnya kita ketika ada kita percayakan misalnya pijat bayi kepada orang-orang tertentu yang bukan keluarga kita atau mungkin pembantu kita, ya kasihan anak-anak lebih dekat kepada pembantunya daripada orang tuanya, ya. Padahal kan memang itu yang kita harapkan. Kuncinya adalah ketika ada pijat bayi kita lakukan, di situ ada kontak mata sehingga anak-anak itu memang dari sisi emosional lebih nyambung dengan kita, ya. Bahkan salah satu penyakit penyakit sosial ya, ini penyakit tumbuh kembang juga sebenarnya bukan sekedar penyakit sosial. Anak-anak autisme itu tidak mau atau bahkan tidak mau ditatap mukanya, matanya, tidak mau kontak mata, itu ciri khasnya, ya. Dan dari situ juga memang tidak mau bersosialisasi dengan anak-anak yang lain, dia nyaman hidup sendiri atau bermain sendiri. Ya, saya kira ini sejak awal ketika sering kita lakukan pijat bayi, kontak mata, ini salah satu upaya kita supaya tidak gangguan apa namanya, fokus misalnya bisa apa namanya, bisa diajak ya meskipun bahasa-bahasa verbal ya, dengan mata saja kita ini anak-anak sudah mengerti, oh ternyata begini maksudnya bapaknya. Jadi ini yang paling apa lagi namanya, yang paling eee, dikeluhkan mungkin ya karena terlalu dekat akhirnya mau ikut terus itu saja sebenarnya. Tapi ya ini tergantung persepsi orang tua sebenarnya. Ya. Nah ini peran masyarakat ya terkait dengan menambah pengetahuan terkait dengan nafsu makan, karena ini memang saya juga kemudian sudah merasakan efeknya ya, anak-anak itu eee, karena sudah menjadi kebiasaan, ya sekarang anak-anak ada merasa sakit sedikit saja pasti dia minta, "Abi, bagaimana? Terapi." Jadi memang karena sudah nyaman juga, bahkan memang biasa kalau sudah merasa sakit sedikit, pasti kan nafsu makannya kurang. Dan memang ada juga anak-anak yang karena keseringan ngemil dan sebagainya, pasti juga nafsu makannya kurang. Ya sehingga secara tidak langsung ketika kita lakukan pijatan ringan khusus untuk bagian punggung. Nah, ini juga yang diadopsi oleh ilmu tutuk punggung. Nah, itu mengaktifkan saraf parasimpatis, kemudian mengurangi kinerja
saraf simpatis, ya begitu pula dengan dari aspek-aspek metabolisme, sehingga pembuluh darah, baik itu vena maupun pembuluh arteri itu akan bekerja dengan baik, sehingga alhamdulillah, ya alhamdulillah, penyakit-penyakit yang misalnya flu dan sebagainya, bahkan penyakit-penyakit lain yang kemudian memunculkan biasa demam, ya, ada efek demamnya, ternyata memang paling efektif ketika kita lakukan pijatan-pijatan. Ya, saya perhatikan ternyata ketika dipijit atau ketika dipijat daerah punggung itu akan kemudian bereaksi tubuh, berkeringat. Nah, inilah kemudian akan mengimbangi ya suhu panas itu dengan keringat ini. Akhirnya dengan solusi yang sederhana, insya Allah tidak perlu lagi kemudian kita paksa anak-anak untuk minum obat kimia. Artinya obat kimia juga kita tidak mengatakan jangan minum obat kimia, tetapi ketika masih ada solusi yang aman bagi anak-anak, ya kita apa salahnya mencoba. Ya, kenapa? Karena eh, beberapa tahun yang lalu ya sudah beredar ya bagaimana pengaruh obat dengan anak-anak. Ya, saya kira dalam waktu yang lama ya kalau sekitar 1 kali 2 kali diminum ya mungkin tidak apa-apa. Tapi kalau sudah menjadi menjadi kebiasaan sedikit-sedikit saja minum obat, sedikit-sedikit minum obat, padahal ini pengaruhnya luar biasa bagi tubuh. Ya, saya kira ini eee, menjadi solusi lain, menjadi solusi alternatif, menjadi pilihan orang tua, ya apakah mau dengan cepat ataukah mungkin dengan cara yang lain. Nah, ini menjadi alasan tadi ya, kenapa sih harus pijat bayi, ya dan eee, yang pertama adalah memang pijat bayi adalah terapi tertua. Ya, saya belum kita belum lahir juga sudah ada dukun beranak misalnya, ya. Dan sekarang dukun beranak juga ini sudah kerjasama dengan bidan, ya. Sekarang sudah kerjasama dengan bidan. Terus yang kedua, memang pertama kali dilahirkan sudah ada pijatan pijatan bayi sebenarnya. Ya kenapa? Karena proses lahir itu, ya proses lahir itu anak-anak itu kemudian dipres sebenarnya ya pada saat lahir. Kecuali bayi yang lahir dalam kondisi apa namanya, dioperasi, disesar, maka tidak merasakan pijat bayi sebenarnya, ya. Kemudian, ini juga alasannya kenapa harus pijat bayi, ya memang praktis bisa dilakukan di mana saja, ya kalau kita sudah tahu prinsip pijat bayi, tidak mesti kita lakukan dari A sampai Z, cukup mungkin, gerakan-gerakan tertentu, karena pijat bayi ini kemudian nanti kita, gabungkan dengan, eee, stretching, ya, stretching general, kita gabungkan dengan, senam bayi sehingga, ketika waktu-waktu kita terbatas mau kerja, ya cukup, kalau tidak bisa meluangkan waktu dengan anak minimal 5 menit, ya 1 menit pun bisa sebenarnya kita lakukan. Dan ini, dampaknya luar biasa bagi anak-anak. Terus yang, selanjutnya, banyak sekali manfaat bagi, bayi dan balita. Khususnya stunting insya Allah ini bisa menjadi solusi, bagaimana meningkatkan nafsu makannya. Ya biar juga, makanan banyak ya yang tersedia, ya biar juga, luar biasa, pemerintah sediakan, pakan, mungkin, sudah ada program pemerintah disediakan, makanan yang gizinya luar biasa, tapi kalau anaknya tidak mau makan bagaimana? Ya, padahal ini kan, persoalan, tidak mau makan itu adalah, eee, naluri dari dalam naluri dari dalam. Artinya, terkadang memang, makan itu adalah, persoalan mood dan tidak mood, ya. Jadi kalau tidak mau makan ya, itu yang susah. Jadi dalam diet bayi ini adalah bagaimana merangsang supaya anak mau makan. Dan kemudian ketika sakit, nafsu makan pasti menurun. Ya, ketika sakit nafsu makan pasti menurun. Terkadang anak-anak itu sebenarnya, sama dengan ibu hamil.
seperti ngidam. Jadi orang sakit itu sebenarnya ada masa-masa ngidamnya. Ya, kapan ketika dia sakit, dia tiba-tiba ada dorongan dari dalam. Saya mau makan begini, saya mau makan begini. Maka sebenarnya itu permintaan tubuh, sehingga ketika anak-anak sakit misalnya, ya penuhi saja itu. Ya, misalnya tiba-tiba mau makan semangka, apalagi demam. Demam ini kan memang hawa panas. Ketika ini sumber terkait dengan pengobatan panas dingin ya, artinya secara spontanitas ya tubuh itu menginginkan yang dingin sehingga biasanya minta semangka. Ya ternyata memang semangka ini bagus untuk memperbaiki atau mengurangi demam anak-anak. Jadi banyak mungkin makanan nanti yang eh, yang digolongkan makanan yang mengandung hawa panas, hawa dingin itu terkait dengan pengobatan panas dingin. Dan ini eh, pijat bayi itu sifatnya hawa panas. Artinya bisa kita setting ke hawa panas, bisa kita setting ke hawa dingin tergantung arah dengan model pijatannya. Ya termasuk ada mengaktifkan, ada yang kemudian menonaktifkan itu insya Allah bisa kita praktekkan. Aspek fisik ini adalah manfaat ya, salah satu banyak manfaat tentang pijat bayi. Ya, salah satunya misalnya meningkatnya berat badan. Ini juga saya betul-betul ketika di puskesmas itu kita evaluasi 1 kali 1 pekan itu kita timbang. Ada satu pasien, cuma saya tidak bisa apalagi namanya. Tidak ada lagi dokumentasinya karena ini kejadian tahun 2007 ya. Itu pertama kali datang di puskesmas itu, saya ingat sekali itu tulang-tulang yang kelihatan dengan kulit. Alhamdulillah kita rutin, akhirnya saya tidak tahu anak-anak sekarang sudah bagaimana ya, tapi kondisi terakhir dia datang itu sudah lumayan lah, ada dagingnya sudah memenuhi timbangannya, dan ini menjadi menjadi eh, pengalaman sendiri, sehingga saya menyampaikan bahwa ternyata pijat bayi ini sangat bermanfaat bagi stunting ya, atau kalau dulu namanya gizi buruk dan sebagainya. Nah, ini yang tadi yang saya sampaikan bahwa pijat bayi itu bisa merangsang fungsi pencernaan, kemudian mengurangi stres pada bayi, ya, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, mengurangi kadar bilirubin yang berlebih. Ya, ini kalau terlalu anak-anak biasa kekuning-kuningan. Nah, ini anak saya juga ada salah satunya itu anak yang ketiga, anak kayak dua. Anak yang kedua itu eh, apa? Dia itu kuning-kuning ya, kulitnya agak kuning-kuningan. Alhamdulillah juga solusinya cuma itu pijat bayi. Ya. Kemudian sering berjemur. Nah, itu kita bantu juga. Terus yang keenam, ini pasti yang dampak yang gampang kita amati adalah meningkat nafsu makannya meningkat, kemudian kualitas tidurnya juga karena nyenyak. Ini kita bisa amati dan bahkan bisa kita rasakan secara langsung. Kalau berat badan, itu mungkin kita perlu bantuan mengetahui standar berapa berat bayi, kalau umurnya sekian berapa berat badannya, tingginya sekian berapa berat badannya. Ini ada ilmu lain di ilmu gizi, saya kira bisa kita dapati. Kemudian mengurangi rasa sakit, ya kembung kolik ini kita juga bisa atasi secepatnya. Ya, anak-anak susah buang air besar ataupun sakit perut. Ya bahkan dengan cepat itu kan bayi tidak bisa bicara ya. Ya, biasa bayi menangis. Kita tahu oh ini bayinya sakit perut. Gampang. Salah satu contohnya misalnya kita kasih tengkurap. Kalau berhenti menangis berarti dia sakit perut itu. Ya, karena memang pada saat tengkurap itu posisi perut itu tertekan ya, sehingga rasa sakit itu berkurang. Ini ada aspek fisiologisnya, misalnya memberikan rasa nyaman, dan yang paling penting adalah membina ikatan kasih sayang orang tua dan anak. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Ya.
Kalau anak-anak semuanya dekat ke kita ya, repotnya itu kemana-mana mau ikut terus. Ya ini, saya saja ini berikan materi ya, masuk di ruangan khusus mau masuk terus. Ya kenapa? Karena, sedikit saja hilang dari pandangan, teriak, "Mana Abi mana Abi mana Abi?" Ya padahal umminya juga ada, ya. Kemudian aspek tumbuh dan perkembangan, ini juga yang kemudian, menjadi, korelasi ya antara stunting. Jadi, kalau kita sudah, menjadikan, pijat bayi, dilakukan sehari-hari misalnya, baik sakit maupun tidak sakit karena memang kita butuh, anak-anak sehat, ya ini bisa secara tidak langsung menambah berat badannya. Kalau bisa nanti kita evaluasi, ada tidak perubahan, ya. Intinya, ini melalui penelitian-penelitian termasuk di kampus fisioterapi itu sudah banyak memang, karya tulis, bahkan sudah ada skripsi berkaitan dengan, pijat bayi. Kemudian, ini juga yang kita bisa lihat, mengetahui potensi gangguan pada bayi secara dini. Ya sejak kecil, 1 bulan itu kita bisa, melihat perkembangannya, ya 3 bulan sudah bisa melihat, "Oh ini anak saya ini tidak, normal." Ya, boleh jadi kita, eee, melakukan pemeriksaan ke dokter dan sebagainya, atau mungkin kita, sambil, mengkonsultasikan bisa juga kita melakukan terapi-terapi ringan di rumah. Nah ini, keunggulan pijat bayi di luar sana, sudah banyak ya, bahkan ini sudah, banyak dilakukan oleh praktisi kesehatan seperti misalnya bidan, bahkan orang yang tidak ada basic kesehatannya pun biasa membuka, klinik-klinik pijat bayi, ya termasuk mungkin yang memiliki produk-produk, kesehatan atau, apakah itu minyak terong dan sebagainya, ini biasa, memberikan, cara-cara ya, bagaimana pijat bayi dan sebagainya. Namun, untuk, natural cover health kita ini, biasa memberikan, pelatihan pijat bayi sekaligus, memberikan cara, bagaimana mendeteksi gangguan pada bayi. Jadi, pijat bayi juga ini kita lakukan sesuai dengan perkembangan anaknya, ya. Karena di umur 1, 3 sampai 6 bahkan 9 bulan itu mungkin, anak-anak itu sudah, ada perkembangan khusus, kemudian kita tidak bisa lagi, melakukan pijat bayi di 1 bulan sama dengan, 3 bulan, bahkan 6 bulan tidak sama lagi modelnya. Ya, di umur 1 bulan atau 3 bulan masih bisa kita, dalam kondisi baring misalnya, anak menghadap kita. Ya, tetapi di umur, 6 bulan, bayi itu sudah cenderung tidak mau lagi baring, dia maunya misalnya duduk dan sebagainya. Ya, apalagi di 9 bulan, tidak mau lagi kemudian kita paksa, baring. Padahal yang kita harapkan adalah, kedekatan, dengan bayi sehingga kalau dipaksa bukan kedekatan, justru anak-anak takut dipijat. Ya, jadi kita berharap, eee, bapak atau ibu, mengetahui, "Oh ini kecenderungannya anak saya karena umur sekian seharusnya posisinya berdiri, seharusnya posisinya baring, seharusnya posisinya duduk." Jadi kita ikuti saja, bayi, apa yang menjadi kesenangannya, apa yang menjadi, masa perkembangannya, bahkan, mungkin butuh stimulasi, ya. Kalau misalnya dia butuh pegangan, ya kasih mainan-mainan supaya tidak menangis. Akhirnya, kedekatan itu terjadi dan memang kita butuhkan bagaimana supaya bayi dipijat dalam kondisi nyaman, kondisi, aman ya, ya tidak kemudian dipaksa-paksa sampai menangis-menangis ya. Ada yang, saya lihat itu model pijat bayi juga, zaman dulu itu memang, kakinya diangkat jadi kepalanya dibawa. Ya kalau anak-anak merasa nyaman dengan seperti itu ya tidak ada masalah. Tapi kalau dilakukan oleh orang lain pasti menangis. Ya kenapa? Karena kaget. Kemudian yang kedua, gerakannya tidak lazim. Mana ada kepala dibawa, kan tidak ada. Ya, jadi, itu yang menjadi, eee, keunggulan ya, keunggulan, pijat bayang yang kami, yang kami ajarkan biasa kalau ada misalnya ingin diajari, ya, siap untuk training tersendiri dan sebagainya. Dan ini, akan disesuaikan dengan kebutuhan bayi. Ya, jadi
termasuk bagaimana mengatasi demam, mengatasi, batuk misalnya itu kita, bisa, ajarkan misalnya, ya. Termasuk ketika ada gangguan-gangguan sejak kecil itu kita sudah bisa, mengatasi. Gangguan perkembangan bayi itu, lebih cepat ditangani lebih baik. Ya karena, ini juga kemudian semakin, bertumbuh, fisiknya, tapi misalnya gangguan perkembangan contoh ya, ada beberapa kasus, dia umur 1 tahun, tetapi baru bisa duduk. Nah itu, kalau 1 tahun mungkin masih aman, tapi kalau sudah ada yang sampai 17 tahun, berdiri saja susah, itu kita, eee, apa namanya, orang tua maupun terapisnya itu kewalahan. Ya jadi, biasa di klinik-klinik gangguan perkembangan itu memang menyampaikan, edukasi kepada orang tua ya, bersabar kenapa, karena gangguan perkembangan itu, bukan penyakit yang 1 kali, 2 kali terapi kemudian selesai, tidak. Ini memang butuh waktu yang panjang. Ya kalau sudah 17 tahun berdiri saja masih susah, ini, luar biasa kita kalau apalagi kalau mungkin, fisiknya besar, setengah mati terapisnya angkat. Jadi, sejak kecil kalau bisa kita atasi kenapa tidak. Nah saya kira ini, menjadi program pemerintah, yakni, tahun 2024 memang stunting diharapkan turun 14%, kemudian, terwujudnya generasi emas tahun 2045. Ini menjadi, harapan pemerintah, bagi, keluarga, apalagi, warga muslim ya, maupun, eee, artinya secara general, secara umum, kita diharapkan bisa menjadi, penyokong, mendukung program-program ini karena hal ini juga menjadi tanggung jawab bersama, bukan stunting bukan, tanggung jawab Kementerian Kesehatan saja, ya. Dan, hal ini meskipun, sesuatu yang kecil bagi kita, tetapi ternyata, besar bagi, eee, anak-anak kita, besar bagi balita kita, termasuk, besar bagi, keunggulan generasi selanjutnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sangat menarik ya apa yang kemudian disampaikan oleh Pak Anas dalam pemaparannya tadi, dan saya kira ada banyak hal yang kemudian akan bisa kita eksplor lebih dalam terkait dengan penjelasan-penjelasan tadi. Namun sebelum menuju kepada peserta, saya ingin sedikit memperdalam beberapa hal terkait dengan paparan tadi, khususnya di ini Pak, di bagian bagaimana kemudian kita me, sekiranya ini kan adalah sesuatu yang baru dalam pemahaman kami ini ya, terkait dengan mencegah stunting melalui terapi pijat itu. Yang biasanya menjadi kendala itu adalah faktor kepercayaan terhadap terapi semacam ini. Karena kan kita juga sudah memahami bersama bahwasanya biasanya sebagai sebuah terapi refleksi misalnya itu kan biasanya kita lebih melihat itu sebagai sebuah terapi yang efeknya lebih ke psikologis ya, mendatangkan kenyamanan. Tadi sempat disebut ini kan mendatangkan efek sedatif karena sebagai terapi tertua yang ada di dunia, di mana misalnya ada pijatan ya, bahkan ada sentuhan saya seperti tepukan dan seterusnya, itu kan sifatnya itu biasanya kita pahami secara umum itu hanya kemudian memberi efek psikologis, tidak sampai pada efek-efek yang lebih dari itu. Sementara tadi dalam paparannya Pak Anas sudah sempat menyebutkan bahwa ternyata pijat itu sendiri juga bisa kemudian saya juga mencatat beberapa hal di sini, sebagaimana misalnya bisa mengatasi flu, mengatasi batuk, kemudian bahkan tadi ada sempat disebut mengatasi kolik abdomen. Saya sendiri pribadi merasakan karena pernah kena kolik abdomen itu, dan kayak itu kayak tersiksa betul itu.
dan itu pun akhirnya diterapi lewat pengobatan ya, apa namanya, bahkan dirawat di rumah sakit waktu itu. Nah, ternyata itu juga bisa dibantu dengan pijatan. Padahal apa namanya, banyak orang yang kemudian sudah menyampaikan itu pokoknya kalau kena kolik abdomen itu aduh, Mike Tyson sekalipun katanya bakalan nangis itu. Terus juga saya sempat apa namanya, sempat menangkap tadi ada bahwasanya pijat ini juga bisa mengaktifkan dan menonaktifkan berbagai hal yang ada dalam tubuh ya. Mungkin ini terkait dengan metabolisme dan seterusnya, bahkan sampai menurunkan berpengaruh pada kadar bilirubin dan seterusnya. Ini gimana Pak menjelaskan terkait dengan teori pijat ini yang kemudian bisa betul-betul sampai kepada efek-efek yang tadi. Apakah ini memang sudah terbukti secara ilmiah? Apakah ini juga ya tadi kan sempat disebut ya ada beberapa penelitian, tapi itu mungkin belum sempat dieksplor lebih dalam terkait dengan itu. Saya mungkin bisa minta penjelasan lebih lanjut. Silakan Pak. Baik, berkaitan dengan pertanyaan ya. Ini sebenarnya berkaitan dengan manfaat pijat bayi. Ini juga sudah menjadi pengalaman empiris, ya empiris bagi saya sebagai terapis di puskesmas sebagai terapis yang bekerja sama dengan RBM, Rehabilitasi Bersumber Daya Masyarakat. Begitu pula dengan ketika di rumah sakit dan sampai hari ini meskipun di tempat dinas sekarang bukan sebagai terapis karena memang tempat saya bukan pelayanan kesehatan, tetapi justru pelayanan pelatihan kesehatan. Ini merasakan bahwa pijat bayi ini terasa sekali manfaatnya. Ya, kondisi-kondisi yang ini juga kerap dialami oleh keluarga, sedikit-sedikit anak-anak demam. Flu ini kan penyakit yang musiman, sehingga eee, ketika anak-anak merasa tidak sehat, maksudnya anak-anak itu sudah bisa juga menyampaikan bahwa, bisa ini, begini, sakit kepala dan sebagainya, itu kan kita sudah bisa menebak, oh ini ciri-cirinya mau ke flu, mau ke demam dan sebagainya. Ya sejak awal kita lakukan terapi-terapi ringan, pijat-pijatan ringan, termasuk mungkin ada gerakan-gerakan tertentu, ya alhamdulillah teratasi. Ya, meskipun kadang juga kita tidak bisa menafikan bahwa eee, oh ternyata ini satu kali terapi tidak selesai, butuh mungkin kita bantuan dengan obat-obatan juga silakan, tetapi ini yang menjadi pilihan lagi bahwa apakah kita mau apalagi namanya, menjadi kebiasaan terus sedikit-sedikit minum obat. Ya, padahal kan ada solusi lain, ya. Terus berbagai penelitian juga ya kalau di kampus kan sudah menjadi ya, hampir kayaknya setiap tahun ada yang ambil materi ini, materi pijat bayi. Pijat bayi, stimulasi itu selalu kemudian menjadi bahasan karya tulis mahasiswa fisioterapi dan ini sudah diuji ya. Kalau sekarang karena saya tidak tidak dinas di pelayanan kesehatan, sehingga saya kira dengan berbagi ilmu seperti ini termasuk buat training-training pijat bayi, saya kira cukup untuk membagi ilmu ini ke keluarga-keluarga yang lain, menularkan menularkan ke teman-teman yang lain berkaitan dengan solusi-solusi praktis bagi keluarga karena pijat bayi ini juga sebenarnya bukan untuk bayi saja, ya. Kalau di fisioterapi itu ketika kita sudah bisa memahami bayi dengan perkembangannya, termasuk gangguan-gangguan perkembangannya, itu bisa memberikan informasi penting juga bagi kita bagaimana mengatasi stroke. Ya, kalau stroke itu kan sebenarnya gangguan otak juga, sama dengan gangguan perkembangan pada bayi, gangguan otak juga, cuma ada yang kita fokus kepada mengenalkan kembali cara berjalan. Nah, kalau yang anak-anak itu justru kita ajari berjalan. Pada dasarnya gangguan pada otak, tetapi kita sudah bisa melihat karena anak-anak atau balita atau orang besar itu sama saja sebenarnya tubuhnya, dari struktur fisiologisnya sama.
dengan anatomisnya sama, yang berbeda adalah mungkin karena umurnya atau bentuk fisiknya yang mungkin ada yang besar, ada yang kecil. Tapi pada dasarnya kita sudah bisa memahami sedikit, oh ini kalau gangguan susah BAB, mungkin gerakan begini bisa cocok. Ya karena eee, masa sedikit-sedikit dikasih lagi, anak-anak dulu kolaps misalnya, ya kasihan. Ya padahal kan masih kecil, rentan apa, penyakit-penyakit yang lain. Ya kalau sudah besar ya mungkin tidak masalah, ya. Mungkin itu yang dari saya. Baik, Pak. Kemudian kita mungkin ke kolom chat ya. Ini ada pertanyaan dari Ibu Ratnasari Dewi. Beliau menanyakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai umur berapa bayi dan anak-anak dipijat untuk mencegah stunting? Iya. Jazakallah khair atas jawabannya. Silakan, Pak. Ya, kalau untuk pijat bayi sendiri, kalau fokusnya eee, untuk bagaimana perkembangannya bagus, ya kita memang fokusnya di umur 1 bulan itu, bahkan tidak cukup 1 bulan, baru lahir. Kalau saya baru lahir itu sudah ada pijatannya, tapi ini berbeda dengan pijatan yang 1 bulan. Itu sudah bisa dilakukan, sampai kepada anak-anak, berjalan, kita memastikan bahwa perkembangannya ini bagus sampai bisa berjalan. Tetapi kalau sudah ada memang, sejak dini kita lihat, oh ini ada gangguan-gangguan perkembangan, ya misalnya di anak tetangga umur 6 bulan sudah bisa duduk, anak kita masih tidak bisa angkat kepala, itu ada gangguan perkembangan berarti. Ini kita lebih fokus kepada pijatan bayi, tetapi ada juga treatment khusus untuk bagaimana terapi bagaimana supaya sejalan ya, artinya anak tetangga yang sudah 6 bulan bisa duduk, kita juga latih, sudah bisa dilatih duduk dan sebagainya. Ini butuh penanganan khusus, kenapa? Karena sudah terdeteksi gangguan perkembangan. Ya, tapi kalau normalnya, saya kira anak-anak itu kalau sudah terbiasa memang, apalagi kalau di stunting kan disebutkan bahwa di 2 tahun itu menjadi titik kritisnya, artinya 2 tahun masih bisa. Bahkan kalau anak saya itu sudah kelas 4 kelas 5 SD, kelas 4 SD, ya sampai sekarang masih bisa. Bahkan meminta memang, "Abi, bagaimana kalau saya terapi?" Kenapa? Karena memang sudah merasa sakit. Nah itu, selain memang secara fisik, itu juga ada efek, apa lagi namanya, efek psikologis termasuk, bahasa kasarnya itu ada hipnosisnya ceritanya. Ada, apa lagi namanya, sugestinya, ya baru disentuh sedikit di punggungnya, alhamdulillah sudah merasa enak. Ya itu mungkin yang, menjadi pengalaman, pribadi juga berbagi dan, kalau di kompleks memang hampir ya, sebagian besar, anaknya demam, bawa ke rumah dan, saya juga alhamdulillah, mudah-mudahan bisa berbagi, ya di tetangga itu memang, sedikit banyaknya udah berbagi, ya tapi kembali lagi ketika, anaknya demam, tetap menghubungi, saya misalnya. Ya padahal kan, saya berharap ketika satu keluarga sudah memahami, terapi untuk bayi, eee, tidak lagi kemudian, memanggil saya. Tapi kan, ini juga mungkin butuh, panduan, sugesti, ya termasuk memang yang disampaikan tadi, moderator bahwa butuh kepercayaan kepada seorang terapis. Ya kalau orang-orang yang kemudian, eee, hari ini belajar kemudian langsung terapi orang, mungkin orang tidak percaya. Tapi kalau anak sendiri, keluarga sendiri, apalagi, jenis terapi ini kan tidak ada efek sampingnya. Ya paling anak-anak menangis kalau tidak mau diterapi. Ya tidak ada efeknya misalnya tiba-tiba, pas dipijat bayi kemudian, meninggal. Itu bukan, apa ya, kejadian luar biasa kalau ada seperti itu. Jadi memang, tetap, butuh bimbingan, misalnya sudah ikut, training misalnya, tetap kita fasilitasi misalnya dengan ada WA group, kalau mau bertanya silakan bertanya. Oke, baik. Jadi tidak ada batas ini ya, tapi mengikuti perkembangan si anak sampai Ya, mereka betul-betul memenuhi apa namanya berat badannya kah, tinggi ya, badannya kah dan seterusnya dan itu bisa berlanjut ya Pak ya setelah terapi itu bisa dilanjutkan dengan terapi-terapi lain yang kemudian bisa membantu lebih baik perkembangan dan pertumbuhan.
Baik, saya masuk ke pertanyaan yang lain, Pak. Ini ada masih di kolom chat. Ada dari Ibu Ade Sugiyarti. Assalamualaikum, mohon izin bertanya, saya punya seorang adik angkat sekarang sudah berumur 8 tahun, namun belum bisa berjalan dan berbicara. Tapi kesehariannya mulai bayi hingga sekarang itu kuat bergerak, tangan dan kaki. Nah, kondisi sekarang jika mau berpindah dari satu tempat ke tempat lain itu harus dengan cara, mohon maaf, ngesot ya, dan kira-kira masih bisa diterapi atau tidak? Apa masih bisa diterapis atau seperti apa penanganannya? Syukran. Ya, baik, 8 tahun berkaitan ini, dengan yes. ya ini 8 tahun, 8 tahun kemudian belum bisa berjalan ini, sudah, bukan lagi ya artinya, tidak perlu, ilmu fisioterapi pun orang sudah tahu ini ada gangguan perkembangan. Ya, tapi yang saya maksud adalah, ketika, memahami pijat bayi sesuai dengan perkembangan, di umur 3 bulan, 1 bulan, bahkan 6 bulan itu sudah bisa mendeteksi, oh ini ada gangguan perkembangan. Ya, terkait dengan 8 tahun kemudian belum bisa, berjalan, biasanya banyak disediakan, klinik-klinik yang memang untuk mengatasi hal itu, tapi memang, fisioterapi sendiri tidak merasa cukup, ketika misalnya 1 kali terapi itu kan biasanya seharian, ya. Kalau tidak bisa berdiri, dilatih berdiri, di diikat di podium itu biasanya di meja tertentu diikat, sampai anaknya itu menangis-menangis. Artinya, eee, seharian itu diterapi ketika kembali lagi ke keluarga kembali lagi ke keluarga, maka akan terjadi lagi pola-pola yang, sebenarnya tidak normal. Sehingga, seharusnya ketika ada kondisi seperti ini, orang terdekatnya, baik itu bapak, ibu, harusnya pelajari prinsip-prinsip, penanganan pada, bayi atau penanganan pada anak, sehingga, bisa membantu fisioterapinya. Misalnya kalau sudah ada langganan klinik, ya silahkan, tapi 1 hari ini tidak cukup karena masih ada 6 hari lagi yang kemudian tidak terkontrol dengan terapi. Ya mudah-mudahan fisioterapinya di beberapa klinik memberikan, program rumahan atau memberikan edukasi, ya sehingga juga tidak tergantung penuh kepada, fisioterapinya. Kalau pertanyaannya apakah masih bisa diterapi, ya masih bisa diterapi, tapi persoalan kesembuhan mungkin seperti normal, kita tidak, memberikan, janji-janji bilang, bisa seperti normal kembali, tetapi setidaknya, bisa kemudian, tidak membebani, keluarga. Misalnya tidak perlu lagi kalau misalnya tidak bisa berdiri, tidak diupayakan bagaimana supaya bisa berdiri, berjalan, ini bertahap memang waktunya lama, tetapi harapannya adalah, tidak lagi, menjadikan, orang lain sebagai, apa ya, bukan bahasa kasarnya beban, tetapi pada dasarnya, bisa mandiri, ya, bisa mandiri, termasuk, bisa beraktivitas lain mungkin yang, seperti orang yang, pada umumnya, itu yang kita harapkan. Ya kalau, terapi ya lebih cepat ditangani lebih baik. Iya, apalagi 8 tahun itu masih seumuran SD ya. Ini belum sampai dewasa. Ada yang pernah, saya tangani di klinik itu, di kliniknya teman, itu, itu tadi yang umur 17 tahun, jadi cara angkatnya itu luar biasa. Kita butuh 2 sampai 3 terapis untuk angkatnya. Ya kalau masih 8 tahun, saya kira masih, persoalan bisa diterapi ya, insya Allah bisa diterapi. Baik, itu tadi untuk apa namanya pertanyaan dari Ibu Ade Sugiyarti. Kemudian saya berlanjut lagi Pak, ini masih ada pertanyaan dari Ibu Huzaimah Anas. Assalamualaikum, kalau kadang anak-anak mual saat makan, padahal makannya baru sedikit, apakah karena ada gangguan fungsi pencernaan? Dan apakah masih bisa dipijat? Usianya 10 tahun. 10 tahun? Ya, 10 tahun. Ya, kelas 4 SD ya, kalau tidak salah. Ya, kalau umur 10 tahun, misalnya ada gangguan seperti itu, baru makan sedikit, apa lagi namanya, Mual? mual, ya boleh Ya. jadi ada gangguan di, apa, di Pencernaan. tenggorokan ya, di pencernaan. Itu kalau umur-umur dewasa kan, artinya kita kembalikan ke normalnya. Normalnya itu misalnya umur 3 bulan, 6 bulan, bahkan biasa 9 bulan, masih ada anak-anak yang sedikit
makan langsung keluar. Itu sebenarnya belum sempurna pencernaannya. Jadi dari sisi perkembangan bisa kita lihat kalau perkembangan fisiknya tidak bagus, termasuk juga itu makannya, menelannya itu pasti ada gangguan. Jadi kalau orang dewasa sekarang itu sama dengan GERD. Jadi ada di apa di pencernaan itu ketika makanan sudah masuk ada sistem yang kemudian menghalangi jangan sampai makanan keluar kembali. Ya, tapi karena ini adalah gangguan perkembangan sehingga itu belum tertutup. Artinya sama seperti bayi yang biasa minum susu tiba-tiba keluar kembali. Nah, itu sistem itu belum berfungsi secara maksimal. Nah, saya kira untuk terapi ini juga sedikitnya bisa membantu ya, bisa membantu bagaimana memperbaiki saraf-saraf yang berkaitan dengan ke arah menelan dan sebagainya, ya termasuk daerah-daerah pencernaan insyaallah. Oke, baik. Jadi itu tadi jawaban buat Ibu Huzaim Anas. Ya masih bisa diterapi dan itu mungkin lebih ke apa tadi ke perbaikan ini ya, perbaikan saraf dan sistem metabolismenya juga. Nah, terus kita lanjut ke Ibu Sri Erliani. Ya, Assalamualaikum Pak. Sampai usia berapakah anak stunting bisa diterapi dan apakah bisa tumbuh normal kembali? Oh, ini hampir sama dengan pertanyaan yang pertama tadi. Sampai berapa anak stunting itu bisa diterapi dan apakah bisa tumbuh normal kembali? Terima kasih. Ya, ini hampir sama ya pertanyaannya tadi, sampai umur berapa? Ya, berkaitan dengan stunting, ya kita akan fokus kepada stuntingnya, berarti sampai kepada stuntingnya teratasi. Stunting itu kalau ketika melihat standar, apalagi namanya, melihat standar berat badan, maka bisa kita evaluasi. Oh ini umur sekian, kalau beratnya sudah mencukupi sesuai standar, berarti ya bisa kita tidak bisa juga kita katakan ya berhenti terapi karena sudah selesai stuntingnya. Ya kenapa? Karena terapi ini memang bisa kita lanjut ya sampai anak-anak memang membutuhkannya ya. Dan kembali lagi bahwa ini tidak ada efek apa lagi namanya? Tidak ada efek negatifnya ketika kita melakukan terapi. Ya, tidak ada juga efek samping ya. Karena memang kita harapkan bagaimana supaya terapi-terapi ini bisa memberikan apalagi namanya memberikan efek ya, memberikan efek sedatif. Nah, setidaknya tadi kalau tidak memberikan efek secara langsung, yang penting muncul dulu nafsu makannya, ya. Karena sangat berkaitan ya, nafsu makan dengan apa saraf-saraf yang ada di punggung misalnya itu sangat termasuk mood dan tidak mood itu sangat erat kaitannya dengan saraf simpatis dan parasimpatis. Ya, kalau pembuluh darah ini juga secara tidak langsung kita lancarkan dan sebagainya. Masih banyak mungkin hal-hal yang lain termasuk kelenjar getah bening itu semuanya bisa kita aktifkan melalui kegiatan-kegiatan ringan saja. Jadi ketika ada anak-anak yang gangguan perkembangan, maka kita memang tidak biasanya kalau trainingnya itu tidak mengajarkan pijat bayi secara umum saja, tetapi ada khusus kalau misalnya tergantung apa gangguannya. Ya, kalau misalnya sering gangguan nafsu makan, nah kita fokuskan untuk itu. Ya, karena pijat bayi bukan untuk orang yang stunting saja, tetapi orang yang sehat pun, orang yang mau bayinya cerah ceria misalnya, ya bayinya mau sehat dan sebagainya. Karena tanpa dipijat pun sebenarnya bayi itu mungkin akan tumbuh, tetapi kan kita harapkan bagaimana supaya sejak kecil itu sehat, nafsu makannya bagus, ya apalagi itu tadi banyak tantangan di era kita sekarang, kerupu-kerupu itu di mana-mana, kita tidak bisa hindari. Ya, jadi ini membantu saja ibu-ibu, bapak-bapak bagaimana supaya ya kalau mau ngemil ya silahkan, ya termasuk ini ada memang edukasi-edukasi tertentu
buat makanan-makanan sehat. Ya kalau di kantor itu sudah masuk mata diklat gizi. Itu tadi saya sampaikan. Ya karena eee, termasuk sekolah-sekolah sekarang ya, ada sekolah-sekolah itu yang tidak menyarankan anaknya konsumsi itu atau bawa cemilan-cemilan yang banyak MSG-nya. Ya. Ya, baik. Jadi usianya tidak ini ya, sampai sampai memang bisa tertangani stunting ya, Pak ya. Ya betul. Jadi kalau misalnya dia di usia bayi ada terapinya sendiri, kalau dia kemudian masuk di usia balita dan masih belum memenuhi apa namanya standar misalnya untuk orang-orang seusia mereka, maka tetap diterapi sampai bahkan pada saat mereka beranjak menjadi anak yang umur 10 mungkin sampai 12 tahun bahkan sampai nanti sampai remaja ya, jadi terus bisa dikejar Pak ya. Hanya saja mungkin memang sekali lagi sebagaimana yang dijelaskan oleh Pak Anas tadi bahwasanya materi kali ini terkait dengan sebenarnya cara murah dan meriah mencegah stunting itu lewat terapi pijat yang kalau saya tidak salah mohon diluruskan Pak Anas itu memang paling efektif memang itu di usia-usia bayi ya, di usia-usia awal itu sehingga mereka itu bisa tertangani nafsu makannya, tertangani mood-nya, tertangani apa namanya tadi pola hidupnya dan seterusnya sehingga itu bisa membantu sebenarnya atau membackup atau memboost agar mereka itu kemudian tercukupi nilai gizinya, asupan gizinya, kemudian juga terhindar dari berbagai macam penyakit sejak awal dan bahkan yang lebih penting tadi itu bisa dideteksi jika memang ada hal-hal yang salah atau mungkin ada hal-hal yang kemudian mengganggu sejak mereka masih bayi. Nah ini insya Allah nanti akan lebih detail dijelaskan dalam kelas beliau di pijat bayi di bikin workshop insya Allah. Kemudian saya lanjutkan lagi Pak, ini juga masih ada pertanyaan lagi dari Ibu Aminah di Makassar. Assalamualaikum, izin bertanya, saya ada keponakan usia 3 tahun lebih. 3 tahun ini Pak, tapi belum bisa bicara. Apa itu sudah bisa dikatakan ada masalah dan bagaimana cara penanganannya? Ya, baik. Biasanya sih kalau gangguan bicara atau speak delay, itu kan ada umur-umur tertentu misalnya, boleh mungkin dicek ya bagaimana pendengarannya bagus atau tidak. Ya karena dari sisi pendengaran juga kemudian bisa memperlambat ya anak-anak menangkap bahasa dan sebagainya. Terus yang kedua ini faktor ya, ini faktor penyebabnya biasanya. Terus yang kedua diberikan keluasan kepada orang tua untuk menonton atau main HP dalam waktu yang lama sehingga komunikasinya itu untuk motorik itu lambat, tetapi yang ada adalah berkembang adalah sensorisnya. Artinya pemahamannya bertambah banyak, ilmu itu terserap banyak, tetapi belum bisa kemudian membahasakan karena jarang kemudian dipakai waktunya lama untuk main HP dan sebagainya. Ya, kalau selama ini ada pasien-pasien seperti itu, ada keluarga saya, ada ponakan saya, itu memang terapinya itu adalah karena dia anak pertama laki-laki, jadi anak laki-laki juga ini memiliki ciri khas berbeda dengan perempuan. Anak laki-laki itu memang biasanya lambat bicara, tapi paling lama kan 2 tahun, kalau sudah 3 tahun itu sudah lambat sekali itu bicara. Jadi solusinya adalah bawa dia atau apa namanya, bawa ke suasana banyak anak-anak yang seumurannya, ya yang bisa eee, berbicara dan sebagainya atau bahkan memang kita bagaimana supaya terangsang, ya terangsang aspek sosialnya, kita ajak bermain dengan anak-anak sebayanya, itu lebih cepat bisa mempercepat bagaimana bahasanya. Terus kalau untuk pijat bayi itu, ya dengan berikan pijat bayi secara general misalnya termasuk melakukan pijat bayi, gerakan-gerakan tertentu dan sebagainya, stretching general itu bisa memperlancar metabolismenya, ya termasuk saraf-saraf yang berkaitan dengan bicaranya, ini juga kemudian akan eee, merangsang seperti itu.
Ya, tapi memang bukan waktu 1 hari 2 hari. Ya, ada memang titik-titik tertentu ya, khusus untuk arah bicara itu ada titik tertentu, termasuk mendengarnya tadi dipastikan apakah anak-anak ini tidak gangguan pendengaran. Ya, karena ini juga sangat mempengaruhi, terus aspek lingkungan tadi bagaimana dengan komunikasinya dengan teman-teman sebaya atau bagaimana dengan kebiasaan-kebiasaan yang seperti orang tua bebaskan anaknya main handphone itu yang sangat mempengaruhi. Di aspek fisiologis bahwa anak laki-laki memang lebih lambat bicara daripada perempuan, ya. Tapi ini tidak semuanya, ini bukan secara umum saja, ya. Bahkan saya pelajari bahwa eee, orang stroke saja itu jarang ya, jarang ada kasus wanita itu gangguan bicara, karena sudah terlatih bicara memang. Sejak kecil memang wanita terlatih bicara, jadi ketika kena stroke pun jarang gangguan bicara, yang banyak adalah laki-laki yang gangguan bicara. Nah, ini secara umum saja, tidak semuanya. Baik, jadi apa terkait dengan speech delay ini, jadi apa namanya juga bisa diterapi ya, Pak ya, Ya, lewat insyaallah. pijatan. Kalau saya tidak salah itu dengan apa bahkan bisa selain apa tadi yang disebut dengan general stretching itu juga ada yang hal-hal yang terkait misalnya kayak pijat wajah gitu ya, Pak ya. Iya, betul. Sekitaran wajah itu saya juga pernah mendengar dan pernah melihat juga beberapa kali orang-orang kemudian melakukan terapi buat anak-anak speech delay itu dengan cara demikian. Karena memang di anak-anak ini kita harus memahami juga ya fase-fase berbicaranya itu ya, ada yang disebut dengan fase apa chewing, bubbling, lulling ya, sampai dia bisa betul-betul apa yang disebut dengan apa mengucapkan kata secara sempurna, dan itu punya ini ya, punya batasan-batasannya sehingga kita bisa mengukur. Di usia sekian bulan dia bisa, kalau dia sudah bisa mengucap 10 sampai 20 kata misalnya dan seterusnya, itu kan semuanya sudah di ini ya, sudah di apa bisa diukur dari situ. Nah, jadi sekali lagi hal-hal yang terkait dengan apa namanya tadi gangguan-gangguan semacam itu sekali lagi sebagaimana yang dijelaskan oleh Pak Anas, bisa diterapi atau bisa dibantu penanganannya dengan terapi pijat ya, khususnya buat anak-anak di usia dini atau anak-anak pada masa-masa bayi dan balita. Nah, kalau untuk itu maka sekali lagi kami juga mengajak rekan-rekan yang kemudian dan para peserta yang hadir di kesempatan hari ini untuk mungkin bisa ikut ya dalam workshop pijat bayi nanti yang insya Allah akan diadakan oleh Kava Natural Health bekerja sama dengan bikin workshop ya, rekan-rekan bikin workshop yang insya Allah menurut info panitia itu akan dilaksanakan pada bulan depan ya, pada bulan depan, dan kelasnya insya Allah akan dilaksanakan secara hybrid ya, online offline. Itu kalau memang peserta ini ada yang memang ingin offline, tapi kalau misalnya pesertanya semuanya online, nah juga bisa kita kondisikan. Kemudian di mana di situ insya Allah akan dijelaskan berbagai macam praktek ya, teknis ya, terkait dengan bagaimana memijat atau bagian-bagian yang akan dipijat, apa bentuk pijatan, cara itu yang tadi yang sudah disampaikan juga oleh Pak Anas, yang juga nanti akan disesuaikan dengan usia bayi yang dipijat. Kemudian juga insya Allah akan hal ini karena tentunya butuh pemahaman ya, artinya dalam hal pijat memijat ini karena itu akan banyak akan ada banyak aturan ya, akan ada banyak titik yang dipijat dan seterusnya, fase-fasenya dan seterusnya aturannya, maka kita akan lengkapi dengan modul dan materi pijatan materi PowerPoint ya untuk pijat bayi ini yang insya Allah juga akan dibagikan ke peserta, dan juga akan kita sediakan kelas dengan lanjutan kelas ini dengan WhatsApp eksklusif ya bagi para peserta untuk kemudian berkonsultasi dan memberitakan terkait dengan hasil dari praktek pijatnya, dan juga mungkin beberapa hal yang ingin dikonsultasikan secara langsung. Nah, insya Allah dalam waktu dekat ini admin akan mengadakan kelas itu, dan untuk sementara ini bisa
disimak atau bisa dilihat publikasinya di bikin workshop industudio.id. Wah, ini sudah nyari bapaknya ini kayaknya ya. salah satu hal yang membuat pijat bayi itu menjadi sesuatu yang menyenangkan adalah itu tadi, terbinanya hubungan yang cukup akrab antara ayah dan anaknya ya, atau ibu dan anaknya. Ya betul, memang karena sentuhan itu adalah salah satu hal yang paling bisa membina ya hubungan antara anak dan orang tuanya. Anak-anak yang jarang disentuh, jarang dikecup, jarang dipeluk itu biasanya mengalami masalah dalam pertumbuhannya ya, utamanya dalam aspek psikologinya. Baik, kemudian wah ini ada beberapa tanggapan ya. Beberapa pertanyaan tadi sudah dijawab dan diucapkan terima kasih kepada Pak Anas tadi. Ibu Ade mengucapkan terima kasih atas pencerahannya. Ibu Ibu Zema juga menyatakan hal yang sama, terima kasih atas jawabannya. Kemudian ini Bu Ade minta ini Pak, mohon izin tempat praktek terapi Pak Anas di Makassar. Nah, ini bisa nanti menghubungi panitia, nanti kita sampaikan untuk tempat prakteknya, karena memang Pak Anas membuka praktek mandiri juga ya, nanti bisa dikonsultasikan. Kemudian wah ini ada Pak Syahrullah ya, ini pantas saja wanita-wanita lancar bicara Pak katanya. Ini bukan karena pijat ya, tapi memang secara sunatullah para wanita memang punya kosakata atau memori yang jauh lebih banyak. Ibu Aminah mengucapkan syukur atas penjelasannya, dan itu mungkin bagian akhir dari chat yang saya bacakan ya, beberapa pertanyaan dan beberapa tanggapan dari penjelasan dari Pak Anas. Baik, mungkin kalau tidak ada lagi ya, ini memasuki masa akhir dari pertemuan kita di kesempatan hari ini. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Pak Anas di kesempatan hari ini. Kemudian juga para peserta khususnya yang telah mendaftarkan diri dalam webinar kita di kesempatan hari ini, dan insya Allah akan kita tindak lanjuti lebih detail lagi, lebih dalam lagi, lebih lebih praktis lagi ya terkait dengan pijat bayi ini di workshop pijat bayi natural Kafah Health ya. Dan insya Allah itu akan dilaksanakan di bulan depan. Nanti insya Allah kita akan menginformasikan kelasnya ya, dan untuk sementara publikasi sementara itu bisa dilihat di bikinworkshop.indiostudio.id ya, di web Bikin Workshop. Baik, sekali lagi terima kasih atas kehadiran semua, terima kasih juga atas materi Pak Anas di kesempatan hari ini. Semoga apa yang kemudian disampaikan itu bisa betul-betul menambah wawasan kita untuk saat ini, menambah wawasan kita, dan kemudian bisa nanti di kelas selanjutnya diaplikasikan dalam bentuk yang lebih teknis terkait dengan pijat bayi ini. Dan juga kepada para peserta yang telah mengikuti webinar kita di kesempatan hari ini ya, beberapa pertanyaan tadi itu memang dijawab mungkin masih sangat general ya, mungkin untuk lebih spesifiknya nanti bisa melalui sesi konsultasi yang lebih intens ya lewat kelas pijat kita. Kemudian untuk beberapa tadi keinginan untuk menghubungi Pak Anas juga bisa lewat panitia, insya Allah nanti kita bisa sampaikan nomor kontak beliau dan juga alamat praktek. Oke, terima kasih sekali lagi kami sampaikan kepada semua peserta yang hadir. Sekali lagi pada Pak Anas, tidak bosan-bosannya kami mengundang Pak Anas nanti untuk kembali mengisi materi-materi bikin workshop selanjutnya, dan insya Allah kita akan bertemu di kelas pijat bayi di bulan depan. Juga nanti panitia menginformasikan bahwa akan ada akan ada masa promo ya terkait dengan kelas beliau ini. Juga nanti mungkin akan ada potongan-potongan kelas, karena ini kelas yang berbayar. Insya Allah nanti
ya untuk kemudian difasilitasi oleh bikin workshop, dan insya Allah nanti kita akan bertemu di kelas tersebut di bulan depan. Baik, demikian kelas kita di kesempatan hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan, atas segala hal yang tidak berkenan mungkin di kesempatan hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi dan merahmati kelas kita di kesempatan hari ini, dan juga bagi seluruh peserta dan tentunya pemateri yang hadir, semoga ilmu ini bisa betul-betul bermanfaat dan menambah wawasan kita ke depan. Saya mewakili rekan-rekan bikin workshop dan Natural Kalfa Health mohon diri dari kelas kita dari Zoom hari ini, dan semoga nanti kita memang bisa betul-betul berlanjut dan bertemu kembali dalam kelas workshop pijat bayi di bulan depan. Terima kasih sekali lagi kepada panitia juga yang telah menghadirkan forum ini. Kita akhiri dengan sama-sama beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala, astagfirullah, dan kita sempurnakan dengan membaca doa kafaratul majelis, subhanakallah wa bihamdik, astagfirullah wa atubu ilaik, subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.